Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bapak. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Puteriani. Saya dari jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2022 dengan NIM 22504042 TK 55111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang Bapak berikan dengan menjelaskan dua metode integration yaitu Romberg rule dan juga uh, Gauss quadrature rule. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Romberg rule. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dulu bentuk dari Romberg rule dulu. Lebih tepatnya ini basisnya, yang dimana seperti pada trapezoid. Itu trapezoid kan kita mengambil nilai dari sebuah integral batas bawah dan batas atas dengan metode gambar seperti trapezoid. Nah, di sini juga sama, kita mengambil basis dari situ. Oke, saya akan menjelaskan dengan cara coretan, izin berpindah. Nah, di sini Robert Rule sendiri itu dia mencoba untuk mengoptimize error dari metode trapezoid sendiri. Karena metode trapezoid sendiri itu kan kita membagi integral ke beberapa bagian jika itu multiple kan, dan itu em, errornya masih sangat besar. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mengoptimize ini dengan metode Robert Rule. Nah, Robert Rule ini tuh berhubungan dengan average value dari jadi Robert Rule ini kan trapezoid tadi kan memiliki error kan, yang dimana itu berhubungan dengan average value dari Robert Rule. Nah, error true dari trapezoid itu diberikan dengan persamaan seperti ini, yang dimana ET sama dengan B min A pangkat 3 per 12 N kuadrat, yang dimana penjumlahan dari satu hingga N turunan kedua dari F dengan nilai I per N, yang dimana di sini itu merupakan nilai di antara interval dari B, A dan B di sini. Nah, juga nih, kita tuh akhirnya kita bisa simpulkan bahwa true error itu bisa diaproksimasikan dengan persamaan ET berbanding terbalik dengan N kuadrat. Nah, di sini alfa ini berperan sebagai konstanta. Nah, dari dasar inilah kita mendapatkan Richard extrapolation, yang dimana nih kita akan mendapatkan true value dengan rumus I 2N plus I 2N min IN per 3, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa ini adalah aproksimasi dari persamaan ET per C per N kuadrat, yang dimana C dengan alfa ini sama saja, yakni adalah konstanta. Nah, di sini untuk kita untuk mencari I-nya itu kita bisa pakai rumus trapezoid yang tadi agar lebih gampang. Nah, lalu apa sih bedanya trapezoid sama si Richard dan Romberg ini? Nah, kita bisa lihatnya itu di sini. Di sini ada Richard versus Romberg, yang dimana Richard sendiri itu dia cuman sebatas di first order, atau kita hitung errornya itu di first order. Jadi kita misalnya n-nya itu ada di dua, jadi istilahnya ada dua iterasi, satu dan dua, eh, kita menghitung gabungan dari true value mereka. Nah, sedangkan kalau Rombert, itu misalnya kita ada sampai 16 iterasi, kita terus akan mengkerucutkan agar mendapatkan satu eh, errornya. Nah, cara untuk menghitung true value-nya tentu berbeda untuk first order sendiri atau Richard sendiri yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Lalu untuk Rombert sendiri itu berbeda, ya. Ini di sini bisa terlihat rumusnya, dan ini itu perbedaannya ada di rumus bawah ini, ya. Nah, yakni 4 pangkat K min 1, yang dimana K itu adalah eh, dia iterasi keberapa. Misalnya, tapi di sini ada hex-nya nih. Jika kalau misalnya dia adalah first order, maka ya dia 4 pangkat satu. Sedangkan second order ya dia pangkat 4 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kita sudah nih udah selesai di Rombert rule. Oleh karena itu kita berpindah yuk ke Gauss Guard rule. Kita lihatkan dulu. Sebenarnya sama,
seperti tadi yang Robert, tapi di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya cukup terlihat ya. Maaf, kayaknya masih ngestak ya. Tunggu sebentar. Oke, di sini kita bisa terlihat bahwa dia tuh ada konstantanya. Oke, saya akan menjelaskan dengan coret-coretan lagi. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat. Nah, basicnya sendiri nih dari Gauss Squared, kita tuh ubah dari persamaan fx, kita terdekomposisikan dengan polinomial A1, A2, dan seterusnya. Nah, jika kita dapatkan nih, rumus asli fx itu kan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3. Nah, sedangkan rumus dari Gauss Squared sendiri itu dia mengubah hingga mencapai GX atau dia merubah dari fungsinya itu. Yang dimana juga dia batasnya pun berubah. Yang sebelumnya A sampai B diubah hingga batas min 1 hingga 1 saja. Nah, lalu gimana sih caranya? Nah, untuk merubahnya sendiri, misalnya dari dari YX ke GX, itu kita ubahnya dengan merubah si C dan X-nya. Di sini kita ubah dengan rumus ini, yang dimana C sama dengan B plus 2 dan X sama dengan B min A. Nah, setelah kita udah mendapatkan si GX-nya, kita masukkan lagi ke rumus ini. Jadi, awalnya kita ubah dari fx ke gx karena di gx sendiri itu batasnya terbatas karena kalau fx itu kan batasnya masih a sama b, sedangkan kalau gx itu batasnya min 1 hingga 1 saja. Oleh karena kita harus merubahnya, kita harus mentransformasikannya menjadi gx. Lalu di sini ada one point dan two point. Nah, kalau one point sendiri kita sama seperti tadi C1 dengan rumusnya sendiri kalau kita jabarkan lagi yakni B min A F dari B plus A per 2. Nah, kalau misalnya two point kita tinggal menambah aja seperti kalau tadi kan C-nya cuma 1, sekarang C-nya tambah 2. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore.